Kita datang pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDI Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan, merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan, insya Allah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan baik. Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita akan membahas terkait pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Apakah ini terkait ajakan gabung dalam kabinet Prabowo atau bahkan PDI ingin masuk ke dalam kabinet untuk kembali mendapatkan jatah Menteri Republik Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui bahwa usai dilaksanakannya pemilihan presiden, biasanya ada manuver-manuver politik yang memang di luar dugaan kita semua. Tentunya kita wajib ikuti bagaimana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Liputan 6, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tak ingin pertemuan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan usai pemilu. Tentunya ini statement yang cukup masuk akal karena seperti yang kita ketahui bahwa pertemuan antara kedua ketua umum parpol tidak selalu terkait ajakan gabung atau bagi-bagi kekuasaan. Namun bisa saja mereka ini kan tokoh nasional yang sangat senior, bisa jadi mereka bertukar pendapat terkait kemajuan bangsa ini. Karena seperti yang kita ketahui dan kita harus akui bersama bahwa Megawati dan Prabowo merupakan salah satu putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita tidak bisa seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional, itu tidak baik untuk dunia perpolitikan kita. Bahkan dirinya meminta kepada publik agar tidak menilai langsung pertemuan antara kedua ketua umum partai hanya dengan pandangan yang sangat sempit, yakni hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Kita semua tahu bahwa Prabowo Subianto saat ini memiliki posisi yang sangat sentral. Kenapa sangat sentral? Posisi Prabowo yang sangat dominan di politik 2024. Bagaimana tidak, Prabowo berstatus sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Prabowo juga menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tentunya ini salah satu posisi yang sangat dinamis dan efisien untuk Prabowo yang langkah politiknya tidak akan terpengaruhi oleh pihak-pihak lain. Prabowo akan secara bebas dan lugas memilih siapapun untuk menjadi kawan ataupun tidak. Tentunya Prabowo pun dalam sebuah statementnya sudah menyatakan bahwa dirinya merangkul semua pihak. Dan inilah sikap nasionalis yang sangat tinggi dari seorang Prabowo. Dirinya bisa merangkul semua pihak termasuk yang sudah menjadi lawan politiknya. Kita semua tahu bagaimana pertarungan pemilihan presiden 2024 antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo sangat luar biasa. Bahkan debat-debatnya menyita perhatian publik, yang memang statement-statement di dalam debatnya dinilai menyudutkan Prabowo Subianto. Namun inilah yang harus kita contoh dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki sikap yang rendah hati dan tidak arogan, serta Prabowo memiliki wawasan yang sangat luas karena Prabowo Subianto pada kepemimpinannya tidak hanya mengandalkan egonya, namun Prabowo benar-benar
berpikir, berpolitik untuk kemajuan Indonesia. Dan kembali kita membahas terkait pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto. Tentunya kita tidak bisa simpulkan apakah ini permintaan jatah menteri atau hal-hal lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pertukaran pikiran serta berdiskusi di kancah politik Indonesia memang kerap dilakukan oleh masing-masing partai, baik itu dengan oposisi ataupun dengan pemerintahan. Tentunya kita wajib mengikuti setiap perkembangan yang ada karena ini demi kemajuan bangsa. Bagaimana Indonesia bisa maju oleh politik 2024 yang tentunya harus semakin sehat dan berorientasi terhadap kemajuan Republik Indonesia.